Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya nak. Hari ini ustazah akan menyampaikan materi fikih Bab 5, Salat Sunnah. Salat Sunnah bagian H yaitu salat khusuf, atau gerhana matahari dan bulan. Salat gerhana matahari dan bulan hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan bagi laki-laki dan perempuan. Jika terjadi gerhana, maka kita dianjurkan memberitahukan orang-orang dengan kata-kata as-salatu jami'ah, artinya mari sholat dengan berjamaah. Ucapan ini hanya khusus untuk gerhana, tidak pada sholat 5 waktu. Apabila orang-orang telah berkumpul di masjid dan membuat shaf, maka imam langsung bersiap-siap sholat tanpa dikumandangkan azan atau iqamah. Jadi, sholat gerhana matahari tidak dengan azan atau iqamah. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana adalah: yang pertama, dilakukan 2 rakaat. Salat gerhana matahari atau bulan terdapat 2 rakaat. Masing-masing rakaat 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Pada setiap berdiri membaca Al-Fatihah dan surat. Di rakaat pertama kita bertakbir. Setelah bertakbir kita membaca doa istiftah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surah yang lainnya. Setelah itu kita ruku, lalu bangkit dari ruku, berdiri, membaca Al-Fatihah dan surat lagi. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, seperti biasa, kita membaca doa istiftah. Yang kedua, berdiri, ruku, dan sujud dalam sholat gerhana disyariatkan dipanjangkan. Jadi anak-anak ustazah, kita disyariatkan untuk berlama-lama ketika berdiri, ruku, dan sujud dalam sholat gerhana matahari dan bulan. Yang ketiga, bacaan dalam sholat gerhana adalah dijaharkan. Anak-anak ustazah, mari kita membaca penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha yang kesimpulannya sebagai berikut. Telah terjadi gerhana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau keluar dari masjid dan orang-orang pun membuat barisan di belakangnya. Lalu beliau bertakbir dan membaca surat yang panjang. Lalu bertakbir lagi untuk ruku. Beliau melakukan ruku yang lama. Lalu bangkit sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beliau pun berdiri dan tidak langsung sujud, bahkan membaca surat yang panjang, namun tidak sepanjang seperti yang pertama. Beliau pun bertakbir lalu ruku dan melakukan ruku yang lama, namun tidak lama seperti ruku yang pertama. Kemudian bangkit sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu beliau sujud. Beliau melakukan rakaat kedua sama seperti rakaat di pertama.
sehingga ruku beliau berjumlah 4 kali dan sujudnya 4 kali atau seperti biasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Nasa'i. Setelah melakukan sholat, imam disunahkan untuk berkhutbah, menasihati orang-orang, mendorong mereka beramal soleh, beristighfar, dan mengerjakan amal soleh lainnya. Gerhana ini terjadi bukanlah karena ada tokoh yang lahir atau meninggal, tetapi ia adalah suatu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menakuti hamba-hambanya. Fa'idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihatnya, fazkurullah, maka segeralah berzikir kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbir. Wasallu, salat. Wa tasaddaqu, dan bersedekah. Baiklah, atas perhatiannya ana ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.